Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan bencana? Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Selanjutnya adalah jenis-jenis bencana. Jenis bencana yang pertama adalah bencana alam. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contohnya seperti gempa bumi, banjir bandang, tsunami, tanah longsor, dan lain-lain. Jenis bencana yang kedua yaitu bencana non-alam. Bencana non-alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam. Contohnya antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit. Jenis bencana yang ketiga yaitu bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat, dan teror. Lalu, bagaimana ya cara mengurangi risiko bencana? Ada 3 langkah praktis yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. Yang pertama yaitu mengenali lokasi rawan bencana. Peta topografi atau peta rupa bumi dapat dijadikan sebagai alat untuk mengenali atau memetakan kawasan-kawasan rawan bencana, sehingga risiko bencana dapat diminimalisir sedini mungkin. Langkah yang kedua yaitu mitigasi bencana. Mitigasi merupakan upaya jangka menengah dan jangka panjang untuk mengurangi atau menghilangkan dampak bencana sebelum kejadian bencana. Contoh dari mitigasi untuk bencana banjir, misalnya dengan cara membangun tanggul penahan banjir, meninggikan pondasi bangunan atau rumah, membuat sumur resapan, dan menanam pohon-pohon di tebing-tebing sungai. Langkah yang ketiga yaitu siap mengantisipasi bencana dengan skenario terburuk. Data sejarah kejadian bencana dapat digunakan sebagai pedoman awal, tapi untuk antisipasi skenario kasus terburuk, sebaiknya dilakukan pemodelan. Analisis hasil permodelan bencana kemudian dapat diverifikasi dengan identifikasi bukti-bukti empirik di lapangan, sehingga model hipotetik yang telah dibuat setidaknya dapat mendekati kenyataan.